warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Ningsi, Stambuk C1A1-19294, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Halu Oleo Kendari, Angkatan 2019. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal yang berjudul Pengelolaan Sampah Kertas di Indonesia. Untuk yang pertama, permasalahan sampah kertas tidak terlepas dari permasalahan sampah secara keseluruhan. Permasalahan tersebut meliputi aspek teknis operasional, hukum, pendanaan, sosial, dan institusi atau manajemen. Contoh paling populer dari permasalahan tersebut antara lain, semakin sulitnya mencari lahan untuk tempat pembuangan akhir atau TPA di daerah perkotaan Jakarta misalnya, mengalami kesulitan dalam mendapatkan lahan tergantung TPA Bantar Gebang yang operasinya akan berakhir pada tahun 2003. Penentuan lokasi TPA pengganti mendapat banyak tantangan dari masyarakat setempat karena khawatir akan terjadinya pencemaran dan dampak lainnya. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah antara lain dengan mendorong usaha untuk mengurangi volume sampah. Usaha pengurangan atau minimalisasi volume sampah yang diangkut ke TPA antara lain dengan melakukan daur ulang sampah, termasuk di dalamnya daur ulang sampah kertas. Dengan usaha daur ulang akan mendapatkan manfaat berupa berdirinya industri daur ulang sampah dan pemberdayaan masyarakat bawah. Sampah kertas sebagai salah satu bahan baku industri daur ulang saat ini belum dikelola dengan baik. Contoh dari hal tersebut adalah tidak adanya sistem pemilihan yang menyebabkan sebagian sampah kertas menjadi tercampur dengan sampah lainnya sehingga menjadi kotor dan hancur. Akibatnya menjadi sulit untuk didaur ulang. Hanya sekitar 70% sampah kertas yang dapat dikumpulkan oleh pemulung untuk dijual ke lapak. Padahal jumlah timbulan sampah kertas bisa mencapai sekitar 10% dari jumlah keseluruhan sampah kertas di Indonesia. Dalam lingkup nasional atau dengan asumsi jumlah penduduk 180 juta jiwa atau 260 juta jiwa, laju produksi sampah 2 liter per orang atau per hari, dan komposisi 6,17%. Jumlah timbulan sampah kertas di Indonesia dapat mencapai 1.599.000 ton per tahun. Sementara itu, sejalan dengan meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk, jumlah timbulan sampah kertas akan terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya jumlah sampah jenis lainnya. Pembahasan ketiga, jenis sumber dan daur ulang kertas. Sampah kertas jenisnya bermacam-macam, misalnya kertas HVS atau kertas komputer dan kertas tulis, kertas kraft, karton, kertas berlapis plastik, dan sebagainya. Biasanya aktivitas yang berbeda menghasilkan jenis-jenis sampah kertas yang berbeda pula. Kedua, sebagai contoh, pabrik dan pertokoan lebih banyak menghasilkan sampah kertas jenis karton, sedangkan perkantoran dan sekolah lebih banyak menghasilkan kertas tulis bekas. Masing-masing jenis kertas juga memiliki karakteristik tersendiri sehingga kemampuannya untuk didaur ulang dan produknya juga berbeda-beda. Sementara itu, sebagian besar kertas pembungkus makanan tidak didaur ulang, begitu juga dengan kertas tisu. Kertas pembungkus makanan sulit didaur ulang karena adanya lapisan plastik, sedangkan kertas tisu karena sifatnya yang mudah hancur. Pembahasan yang keempat, jalur pemanfaatan sampah kertas. Saat ini, sebagian besar sampah kertas dijual oleh pemulung ke lapak, sedangkan sebagian kecil jumlahnya langsung ke industri kecil daur ulang kertas. Dari lapak, sampah kertas atau kertas bekas dijual ke bandar, selanjutnya ke supplier atau pemasok. Oleh supplier, sampah kertas dijual kepada industri kecil daur ulang kertas atau industri kertas. Strategi pengelolaan sampah. Agar sampah kertas dapat dimanfaatkan secara optimal, proses pemilihan sampah kertas sebaiknya dilakukan langsung di sumbernya. Tanpa terpilah terlebih dahulu, sampah kertas akan bercampur dengan sampah jenis lainnya sehingga akan mudah terdekomposisi atau hancur. Akibatnya,
sampah kertas tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau didaur ulang lagi. Pemilihan sampah kertas di sumbernya perlu dioptimalkan, entah itu di rumah tangga, pertokoan, perkantoran, atau industri memakai kertas. Peran aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam proses pemilahan. Penyebaran informasi tentang pentingnya pemilahan sampah kertas dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan, brosur, dan lain sebagainya. Kegiatan penyebaran informasi sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan aktor-aktor pelaku pengelolaan sampah sangat penting. Aktor-aktor pelaku tersebut antara lain pemerintah, masyarakat umum, LSM, pengusaha daur ulang, dan pemulung. Aktor-aktor pelaku tersebut harus mempunyai peran yang seimbang dalam mendukung pemilahan sampah kertas. Memang merupakan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal, padahal jumlah dan potensinya cukup besar. Pemanfaatan sampah kertas, baik itu untuk digunakan kembali atau reuse maupun didaur ulang atau recycle, mutlak dilakukan agar jumlah sampah dapat dikurangi dan sumber daya pohon-pohonan atau bahan baku kertas dapat terselamatkan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatannya diperlukan sistem pengolahan yang baik yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, industri, dan pemerintah. Tanpa sistem yang baik dan keterlibatan berbagai pihak, sampah kertas dan sampah kota lainnya tidak akan tertanggulangi secara tuntas, dan itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.